menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara, 24 Februari 2025 menjadi sejarah baru Indonesia. Presiden Prabowo Subianto jam 10 akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi atau Super Holding BUMN bernama Danantara. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara 24 Februari atau hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Kami akan bertanya langsung ke jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Yohan Bagja yang sudah ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, selamat pagi. Jadi jam berapa peluncuran Danantara akan dilakukan? Apa yang jadi poin penting peluncuran Danantara di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Ya, Asri, sejauh ini masih sesuai dengan agenda, itu pada pukul 10 yang akan dilaksanakan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, artinya di antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Ini menjadi lokasi yang sama yang digunakan ketika Presiden Prabowo Subianto juga secara serentak melantik kepala daerah pada pekan lalu. Nah, yang ditunggu yang pertama tentu adalah apa yang akan menjadi instruksi perdana Presiden Prabowo Subianto dari Danantara. Karena sebenarnya Presiden Prabowo memang sudah berkali-kali menyinggung soal Danantara ini, baik itu di forum internasional maupun juga di acara berskala nasional. Misalnya kalau yang skala internasional ketika menyampaikan pidato secara daring di World Government Summit beberapa waktu lalu, ia juga sempat membocorkan kalau dari hasil evaluasi awal aset pengelolaan Danantara tembus angka 900 miliar dolar Amerika Serikat atau yang kalau dikonversikan hampir 15.000 triliun rupiah. Dan nantinya juga Danantara akan fokus investasinya di proyek-proyek yang dinilai berkelanjutan dan berdampak tinggi, misalnya energi baru terbarukan, kemudian manufaktur, hilirisasi, produksi pangan dan lain-lain. Kenapa di sektor itu? Karena kalau menurut Presiden Prabowo Subianto, proyek-proyek ini berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, kemudian juga terakhir, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung ketika ia sedang menjelaskan soal transformasi ekonomi dan strategi pemerintah untuk menggenjot perekonomian di kuartal 1 2025. Ia juga menyebutkan Danantara lebih ke soal maknanya. Daya itu bermakna kekuatan atau energi, kemudian Anagata masa depan, dan Nusantara adalah tanah air. Artinya ini kalau menurut Prabowo Subianto adalah konsolidasi dari semua kekuatan ekonomi yang akan digunakan untuk masa depan tanah air. Itu yang disampaikan. Ini sebenarnya menunjukkan keseriusan Prabowo Subianto untuk melahirkan Danantara. Danantara juga sebenarnya sudah beberapa kali ada rencana akan diluncurkan, misalnya dari bulan November lalu. Karena Presiden Prabowo Subianto ketika tanggal 22 November sudah melantik kepala dan wakil kepalanya. Tapi kenapa diundur? Karena saat itu alasannya adalah Presiden Prabowo Subianto masih lawatan sehingga menunggu itu selesai dulu. Lalu kemudian masih diundur lagi, yang diduga oleh para pengamat adalah karena landasan hukumnya yang memang masih belum rampung. Nah, sekarang diluncurkan karena memang Undang-Undang BUMN sudah disahkan di rapat paripurna pada beberapa waktu lalu. Tapi memang setidaknya sampai malam tadi belum dibuka aksesnya secara publik. Begitu juga dengan sebenarnya ada peraturan pemerintah yang seharusnya isinya menjelaskan lebih lanjut soal tupoksi dari Danantara, itu juga sebenarnya masih belum bisa diakses oleh publik. Nah, kemudian kenapa arahan Presiden Prabowo ini menjadi penting? Karena banyak yang ditunggu publik adalah seperti apa pertanggungjawabannya. Karena bukan hanya soal aset yang dikelola oleh Danantara yang jumlahnya sampai hampir 15.000 triliun itu saja, tapi modalnya juga kalau di Undang-Undang BUMN yang berasal atau bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain paling sedikit 1.000 triliun rupiah. Angka ini didapatkan dari modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang mencapai 1.135 triliun rupiah. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto bilang salah satu sumber dananya adalah dari efisiensi. Ketika puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo sempat menyinggung kalau Indonesia ini memang sedang mau melakukan efisiensi secara bertahap. Totalnya sekitar 750 triliun atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat. Yang 24 miliar dolarnya itu akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Kemudian 20 miliar dolar Amerika Serikatnya ini adalah untuk Danantara. Saya mau jelaskan juga situasi terkini, Asri dan juga saudara. Untuk saat ini semakin mendekati waktu peluncuran, tamu undangan sudah semakin banyak yang hadir, tidak hanya dari Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga dari kepala lembaga, tamu duta besar, lalu juga pengusaha, ekonom, pemimpin redaksi media, tapi juga kabarnya yang turut diundang adalah mantan presiden dan mantan wakil presiden. Kenapa juga mantan presiden ini hadir? Kalau tadi sumber di istana kami menyebutkan sepertinya hadir untuk presiden ke-7
Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Karena memang Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah pernah menyebutkan meminta agar presiden-presiden terdahulu bisa ikut duduk di posisi Dewan Penasihat. Begitu juga dengan ia meminta kalau bisa ya organisasi masyarakat berbasis keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, KWU juga bisa ikut mengawasi. Termasuk juga ada Menteri Investasi Rosan Roslani yang tadi sudah hadir tapi tampaknya masih belum mau membocorkan apa betul ia yang akan mengisi posisi Kepala BPI dan Antara. Kita hadirkan terlebih dahulu pernyataannya berikut ini. Nanti aja ya. Caranya selesai ya. Berarti resmi Pak jadi ketuanya Pak. Agak ke kiri. Awas agak ke kiri dikit. Awas agak kiri Menteri dikit ya. Investasi dan Hilirisasi. Jadi kalau misalnya dapat jabatan baru seperti ini gimana Pak? Dua-duanya akan diemban atau ada yang... Nanti aja ya. Kalau di Undang-Undang BUMN sebenarnya untuk pengisi di organ BPI dan Antara tidak bisa dari penyelenggara negara, tapi bisa dikecualikan apabila itu adalah pejabat negara yang ex officio ataupun juga yang ditunjuk oleh presiden, karena memang ada beberapa syarat. Nah, kemudian memang siapa saja akan mengisi postur atau struktur organisasi bagi BPI dan Antara, karena kalau di Undang-Undang BUMN itu diaturnya ada Dewan Pengawas, kemudian juga ada Badan Pengelolanya. Nah, kalau untuk Dewan Pengawas itu diisi oleh Menteri BUMN yang sekaligus akan menjadi ketua, akan menjadi mengawasi fungsinya, artinya adalah Erick Thohir akan mengisi posisi itu. Kemudian juga ada perwakilan dari Kementerian Keuangan, ada pejabat lain atau yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara kalau untuk di posisi badan diisi oleh 6 profesional yang kalau dari bursa yang sudah santer terdengar, untuk di posisi ketua diisi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Kemudian untuk di Direktur Holding Investasi diisi oleh pengusaha Pandu Syahrir. Sementara kalau untuk di holding operasional ada Wamen BUMN Doni Oskaria. Tadi juga Pandu Syahrir sudah tiba melalui akses ini tempat wartawan melaporkan, tapi juga sama masih tidak mau membocorkan soal apa betul ia akan mengisi posisi itu. Nah, kemudian kalau di undang-undang itu juga diatur sebenarnya kalau untuk Dewan Pengawas maupun juga untuk badan, mereka masa jabatannya adalah selama 5 tahun dan hanya bisa 1 kali diperpanjang. Nah, meskipun ada Dewan Pengawas dan juga ada badan, tapi juga turut Presiden Prabowo Subianto akan dapat membentuk Dewan Penasihat. Ya, nah ini tadi Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah meminta kepada Presiden terdahulunya, itu adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi pos tersebut. Artinya kalau memang itu betul diterima oleh kedua Presiden terdahulu, artinya mereka juga akan hadir dan akan turut diperkenalkan kepada publik di hari peluncuran pada siang hari ini, Astri. Pantauan Anda di sana, tadi Anda juga sudah menyebutkan ada beberapa nama-nama yang ada begitu atau mencuat dalam bursa pemimpin atau pimpinan dan Antara ini. Pagi ini pantauan Anda di istana selain Rosan Roslani, tadi siapa saja? Apakah Doni Oskaria yang Anda sebutkan dan juga Pandu Syahrir yang kalau berdasarkan informasi yang Anda dapatkan ini yang rencananya akan menjadi Direktur Holding Investasi di BPI dan Antara ini sudah hadir juga? Kalau Doni Oskaria belum terlihat karena memang ramai sekali di sini. Ini menjadi akses masuk ya tadi untuk tamu-tamu duta besar, anggota DPR, kemudian kepala lembaga, kepala badan, Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian pengusaha, ekonom semua masuk lewat sini dengan akses yang mereka juga harus menyerahkan undangan, kemudian di-scan terlebih dahulu, kemudian mereka masuk. Saat ini semakin mendekati pukul 10, antrian cukup terlihat karena kalau tadi para tamu juga sebenarnya sudah mulai datang dari sebelum jam 8. Nah, kalau untuk Pandu Syahrir tadi memang sudah sempat terlihat oleh teman-teman wartawan di sini, tapi ya sama belum mau mengiyakan maupun juga membantah apakah posisinya memang berada di jajaran direksi atau menjadi Direktur Holding Investasi. Nah, nantinya wartawan juga sebenarnya akan boleh masuk ke dalam untuk melihat bagaimana prosesinya. Kalau dari sumber kami di istana juga menyebutkan sebenarnya prosesinya tidak akan begitu panjang, hanya instruksi dari Presiden, kemudian peluncuran dan juga sudah. Tapi akan seberapa dalamkah instruksi Presiden Prabowo Subianto di arahan pertamanya ini, karena tidak hanya disaksikan oleh jajaran yang akan dilantik, tapi juga para tamu undangan yang artinya tidak hanya tamu-tamu dalam negeri, tapi juga karena ada duta besar, artinya ini akan menjadi atau akan disaksikan juga oleh negara-negara sahabat. Apa yang akan
sampaikan, karena memang Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan komitmennya ini. Sekali lagi Asri, tidak hanya di forum nasional tapi juga di forum internasional, menunjukkan komitmen keseriusan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan Danantara. Meskipun sudah beberapa kali diundur untuk peluncurannya, tapi tampaknya hari inilah yang dipilih. Sebenarnya kami juga sempat bertanya-tanya kenapa peluncuran tidak dilakukan di kantor Danantara, tapi tampaknya alasan efisiensi itu juga sangat masuk akal apabila ditarik menjadi alasan mengapa dilakukan di sini. Kemudian juga lokasi yang cukup luas untuk para tamu, sekaligus juga untuk mengenalkan bagaimana nuansanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Asri. Ya Cindy, baik, ada sejumlah tamu undangan dan juga ada beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang juga sudah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi Anda sebutkan juga bahwa yang menjadi hal penting adalah apa kemudian instruksi pertama Presiden Prabowo Subianto setelah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara. Nanti kami akan perbarui kembali informasinya kepada Anda, Cindy. Terima kasih laporan Anda, Cindy Permadi dari Istana Kepresidenan Jakarta.